Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afreza Febrian, NIM 210420004. Di sini saya akan membahas materi mengenai manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata-peranata pembangunan. Di sini dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Negara. Nah, indikator pertama yaitu manfaat etika administrasi negara. Etika administrasi negara memiliki konsep yaitu bahwa etika ini sebagai filsafat dan profesional standar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian, etika administrasi publik merupakan aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Manfaat dari etika administrasi negara yang pertama yaitu etika administrasi publik menyangkut tentang kehidupan masyarakat, meliputi kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa yang demikian penting, yang sesuai dengan ide pokok leluhur. Selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan suasana politik, menghargai adanya perbedaan di tengah lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan muncul sikap jujur dalam persaingan. Selanjutnya yaitu ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, walaupun pendapat tersebut berasal dari perorangan ataupun dari kelompok orang lain. Dan yang terakhir menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu berkorelasi sekali dengan etika administrasi negara, yang mana etika administrasi negara ini sebagai standar untuk mengelola moral pekerja ataupun pegawai, sehingga dampak dari pengelolaan moral tersebut berkaitan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika diperlukan dalam administrasi publik. Etika memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai pedoman dan acuan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika administrasi publik sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrasi publik. Indikator kedua yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Etika dan nilai-nilai moral harus diletakkan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk memecahkan persoalan pembangunan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, pembangunan merupakan suatu permasalahan yang rumit dan kompleks, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam isu, berbagai macam aspek yang harus sama-sama dibangun, tidak hanya dari aspek ekonomi ataupun dari satu aspek saja, namun juga berkaitan keseluruhan aspeknya untuk dilakukan peningkatan ke arah yang lebih baik. Nah, etika dan nilai harus menjadi pertanyaan dalam teori. Perencanaan dan praktek pembangunan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika tidak ada nilai kemanusiaan, maka tidak akan terjadi proses pembangunan. Adapun tujuan secara substantif bidang studi etika administrasi negara yang diadakan untuk mengetahui yang pertama tujuan ideal sebuah administrasi, ciri-ciri administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan juga perbandingan bentuk-bentuk administrasi yang baik dan benar. Nah, poin penting dalam indikator ini yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Pembangunan pada dasarnya yaitu untuk peningkatan taraf hidup, kualitas hidup manusia ke arah yang lebih baik, dan juga menjamin kelangsungan hidup manusia di masa depan. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai makna humanusia, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tanpa adanya rasa kemanusiaan, pembangunan ini tentu tidak akan berjalan dengan baik, karena tanpa adanya rasa kemanusiaan, tidak akan tercipta keserasian, keselarasan, keseimbangan dalam hidup, baik kehidupan material maupun spiritual.
Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya adalah usaha yang mempunyai makna etik, baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Nah, indikator ketiga, perilaku kerja organisasi publik. Organisasi yaitu sebuah wadah yang memiliki tujuan yang sama, visi misi, manfaat, dan juga memberi dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Setiap orang dituntut memiliki disiplin terhadap fungsi, peran, dan tanggung jawab yang telah dituangkan dalam job deskripsi yang sudah diatur. Sifat kedisiplinan dan kerjasama yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik dalam sebuah organisasi, sehingga visi misi, tujuan dapat tercapai ataupun terwujud. Perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul, baik berupa perbuatan atau sikap, maupun anggapan seseorang terhadap pekerjaannya, kondisi kerja yang dialami di lingkungan kerja, serta perlakuan pimpinan terhadap orang dengan tipe ini. Nah, penilaian perilaku kerja dilakukan oleh orang yang memiliki kompeten di dalam bidang ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai dapat melakukan penilaian dengan mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lainnya dan setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Perilaku kerja sebagaimana dimaksud yaitu meliputi orientasi pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani. Seperti yang pertama itu masyarakat. Selanjutnya yaitu atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, ataupun instansi lain. Nah, indikator terakhir yaitu pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Dasar hukum yang digunakan dalam pelanggaran etika yaitu yang mengatur tentang etika yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Nah, di dalamnya yang terdapat dalam pasal 13 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah. Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi moral. Tidak hanya sanksi moral yang diberikan, namun juga dapat dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.